Guys, gimana ya jika suara menghilang selama 1 tahun? Yuk kita bahas. Hari pertama kita akan merasakan hal yang aneh karena tidak ada suara dan seisi kota pun menjadi kacau. Hari kedua kita mulai merasakan kehilangan keseimbangan karena telinga bagian dalam kita mengalami gangguan. Dan Messenger menjadi satu-satunya alat komunikasi pada saat itu. Hari ke-10 orang mulai terbiasa dengan dunia yang senyap dan semua layanan menjadi terhambat. Hari ke-30 kursus bahasa isyarat menjadi tren dan semua orang memutuskan untuk mempelajarinya. Hari ke-108 ketulian mencapai puncak dan menjaga keseimbangan merupakan tantangan yang terberat. Hari ke-270 ditemukannya solusi penstabil keseimbangan yang ditaruhkan pada bagian telinga dan semua orang rela mengantri panjang untuk mendapatkan produk ini. Hari ke-360 semua kehidupan berjalan dengan normal tapi orang-orang mulai lupa cara menggunakan lidah mereka. Setelah 1 tahun kita pun terbangun dengan suara yang dapat terdengar kembali. Guys, kota ini kalau dilihat dari ketinggian berkilau-kilau loh. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Kota ini bernama Kota Nordlingen di Jerman yang memiliki arsitektur yang indah serta jalanan kecil yang nyaman. Sejak dulu warga yakin bahwa mereka hidup di kawah Gunung Merapi yang telah punah. Namun pada pertengahan abad ke-20 seorang ahli geologi Amerika meneliti bahwa lubang ini tidak seperti kawah Gunung Merapi. Dan ternyata, dulu di kawasan ini pernah jatuh sebuah asteroid sekitar 15 juta tahun yang lalu. Asteroid ini sangat panas sehingga gelembung karbon di dalamnya berubah menjadi berlian-berlian kecil. Saat membangun kota ini di atas kawah, mereka tidak menyadari bahwa mereka membangunnya dengan permata berharga, karena berliannya nyaris tidak terlihat. Dan penduduk setempat pun tidak terlalu memperhatikan, ternyata tembok-tembok mereka sangat berkilau di bawah sinar matahari. Guys, kalau tiba-tiba gaya gravitasi menghilang, kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Yuk kita bahas. Hal tersebut akan terjadi ketika bumi kehilangan masanya. Semakin kecil massa bumi, maka semakin kecil pula tarikan gaya gravitasi. Ketika hal itu terjadi, kita dan semua benda di sekitar kita akan melayang. Bahkan benda-benda yang tertancap kokoh seperti pohon, rumah akan ikut melayang ke luar angkasa. Bumi akan kehilangan bulan. Bulan menjadi satelit alami planet kita semata-mata karena gaya gravitasi yang dimunculkan oleh bumi. Atmosfer dan seluruh udara yang ada di bumi akan terlepas ke luar angkasa dan kita pun tidak dapat bernafas. Air di samudra pun ikut melayang bersama makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setelah semua hal itu terjadi, bumi akan hancur berkeping-keping dan melayang-layang di luar angkasa. Apakah ini definisi kiamat? Menurut kalian gimana? Komen ya. Guys, danau ini telah menewaskan 1.746 orang dan 3.500 hewan ternak. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas. Danau mematikan ini bernama Danau Nyos yang letaknya di Kamerun, Afrika Barat. Penduduk percaya bahwa kematian tersebut karena kekuatan jahat yang berasal dari danau. Setelah diteliti, ternyata bencana tersebut terjadi karena semburan gas CO2 yang secara tiba-tiba serta dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam waktu 20 detik saja, gas mematikan ini dapat menyebar dengan cepat dan menewaskan semua orang dan hewan ternak yang ada di sekitarnya. Menghadapi permasalahan ini, para peneliti sudah memasangkan pipa gas untuk melepaskan gas CO2 yang terjebak di dalam danau. Semburan ini merupakan bentuk pelepasan dari gas CO2-nya dan warga pun berharap agar bencana yang serupa tidak terjadi kembali. Kisah seorang gadis yang dibesarkan oleh anjing. Gadis ini bernama Oksana Malaya yang terlahir dengan normal pada tanggal 4 November 1983 di Ukraina. Ditelantarkan oleh orang tuanya di luar rumah di usia 3 tahun. Kemudian ia mencari kehangatan di kandang anjing di sebuah lahan pertanian dan ia pun hidup bersama anjing-anjing. Pada tahun 1991 pihak berwenang menemukannya di usia 8 tahun dalam kondisi tidak dapat bicara dan bersikap layaknya anjing. Lalu ia dipindahkan ke panti asuhan berkebutuhan khusus untuk menjalani terapi dan pembelajaran. Di channel Mark McDermott membagikan video dokumentasi di masa pembelajarannya saat remaja, di mana ia masih bertingkah seperti anjing. Namun lambat laun Oksana mengalami banyak perubahan dan mulai lancar bicara. Dan ia pun kini bekerja di rumah sakit hewan. Guys, kalau kalian menemukan hewan ini di rumah kalian, jangan dibunuh. Loh, kenapa ya? Yuk kita bahas. Hewan ini merupakan kelabang rumah yang memiliki 15 pasang kaki, 2 mata yang sempurna, dan 2 antena yang sensitif terhadap bau dan getaran. Baiknya hewan ini, ia merupakan pengendali hama alami yang ada di rumah kita. Mereka membantu membasmi hama, lalat, semut, laba-laba, rayap, dan kecoa. Dan kita manusia sama sekali tidak ada di daftar menu mereka. Mereka pun tidak memakan perabotan, pakaian, hewan peliharaan, maupun makanan yang ada di rumah kita. Loh, kalau kita digigit gimana? Mereka akan menggigit ketika diserang terlebih dahulu. Sengatannya tidak berbahaya karena gigitannya tidak dapat menembus kulit dan tidak terlalu sakit. Guys, coba lihat ini deh. Kenapa ada telinga manusia ya di dalam tubuh tikus?
Yuk kita bahas. Jadi pada tahun 1997, tim ilmuwan Harvard University dan MIT melakukan uji rekayasa bioteknologi dengan cara mengimplan telinga manusia pada bagian punggung tikus. Telinga buatan tersebut terbuat dari biodegradable yang kemudian disatukan ke tulang punggung tikus, sehingga terciptalah daun telinga buatan yang menyerupai daun telinga manusia. Tujuan dari penelitian ini, para ilmuwan ingin menciptakan telinga dari tikus kemudian mencangkokkannya ke tubuh manusia. Namun eksperimen ini kehabisan dana dan terpaksa dihentikan. Meskipun demikian, para ilmuwan tetap yakin bahwa mereka bisa menciptakan telinga buatan dari tulang rawan dan daging hewan. Guys, di atas ini ada 9 gambar hewan apa yang pertama kali kalian lihat. Karena hewan tersebut akan menjelaskan personality kalian secara garis besar. Kunci satu jawaban ya, yuk kita bahas. Let's go! Jadi sebenarnya di sini itu ada 9 hewan, ada kuda, ayam, kepiting, merpati, serigala, anjing, belalang, kupu-kupu, dan elang. Kalau lihat kuda berarti kalian seorang yang ambisius, liar, dan mandiri. Sementara kalau kalian lihat ayam berarti kalian orang yang cepat tanggap. Terus untuk kepiting, kalian adalah orang yang terlihat keras dari luar tapi memiliki hati yang lembut. Kalau merpati berarti kalian adalah orang yang sabar dan peduli terhadap keadaan sekitar. Serigala berarti kalian orang yang tidak kenal takut dan berani menonjol di tengah orang banyak. Kalau lihat anjing berarti kalian orang yang setia dan protektif. Untuk belalang berarti kalian orang yang memiliki insting dan firasat yang tajam terhadap hal yang benar maupun salah. Kalau lihat kupu-kupu berarti kalian orang yang mudah bergaul. Terakhir, buat yang melihat burung elang berarti kalian orang yang memiliki fokus yang tinggi terhadap suatu hal. Sumpah kota mati ini memiliki sejarah yang mengenaskan. Yuk kita bahas. Kota ini bernama Kota Pripyat yang letaknya di Ukraina. Pada tanggal 26 April 1986, kota ini mengalami bencana nuklir terdahsyat dalam sejarah peradaban manusia. Pada malam itu, sekelompok teknisi sedang menjalankan eksperimen dengan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Namun sayangnya mereka mengabaikan prosedur keamanan sehingga reaktor menjadi tidak stabil dan meledak. 2 orang pekerja tewas seketika dan tak lama kemudian jumlahnya bertambah menjadi 32 orang. Esoknya seluruh penduduk Pripyat diperintahkan untuk meninggalkan kota. Dari bencana ini pun telah menewaskan sekitar 5.000 orang. Guys, jangan buang benda ini ketika kalian beli sepatu atau tas baru. Loh, kenapa ya? Yuk kita bahas. Benda ini disebut dengan kantong silika gel yang dapat menyerap kelembaban di berbagai tempat. Gunaan yang pertama, silika gel dapat menyerap air dari HP yang terendam. Kemudian kita juga dapat menaruhnya di sepatu dan tas olahraga agar tetap segar dan bebas dari bau. Taruh juga di tempat perkakas agar tidak berkarat dan di perhiasan agar tetap berkilau. Dapat juga ditaruh di dokumen atau penyimpanan buku kita agar tidak lapuk dan rusak. Ternyata bisa juga diteteskan dengan pewangi esensial yang dapat menyegarkan satu ruangan. Taruh di tempat makan peliharaan agar bebas dari jamur. Jadi gimana, masih mau membuang benda ini? Jangan lupa di-share video ini biar teman-teman yang lain pada tahu. Berikut 3 benda yang ada di mobil yang mungkin kalian belum tahu fungsinya. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, sandaran kepala di kursi mobil yang bisa dilepas bisa digunakan untuk memecahkan kaca ketika kita terjebak di dalamnya. Tapi jangan langsung digunakan untuk memecahkan kaca karena beresiko dapat melukai tangan kita. Nah, caranya masukkan salah satu ganggangnya ke panel jendela, kemudian tarik sandaran kursinya ke arah dalam hingga kacanya pecah. Selanjutnya kita sering melihat panah ini. Kira-kira artinya apa ya? Ternyata panah itu menunjukkan letak tangki mobil kita. Mungkin kita sering lupa atau sedang menyewa mobil. Yang terakhir, panel yang ada di bawah kaca spion. Ada fungsinya nggak ya? Nah, ternyata fungsinya itu ketika kita berkendara di malam hari, kita dapat menekan tuasnya ke dalam dan mobil yang di belakang tidak menyilaukan lagi. Nah, jadi gimana? Udah pada tahu kan? Jangan lupa di-share video ini biar teman-teman yang lain juga ikut tahu. Anjing ini merupakan hewan terkaya di dunia yang memiliki kekayaan hingga 5,1 triliun rupiah. Loh, kok bisa ya? Yuk kita bahas. Anjing yang bernama Ganter 4 ini merupakan pemilik seorang bangsawan Jerman yang bernama Carlotta Liebenstein. Pada tahun 1992, Carlotta jatuh sakit dan meninggal dunia. Karena dia tidak mempunyai anak dan kecintaannya terhadap hewan luar biasa, dia mewariskan semua harta yang ia miliki ke hewan peliharaannya. Ganter 4 pun mendapatkan warisan sebesar 375 US dollar. Kekayaan sebesar itu sebenarnya milik Ganter ketiga, namun karena tewas dialihkan ke Ganter keempat yang merupakan anaknya. Ganter keempat sangat dimanja dan kesehariannya selalu memakan makanan mahal yaitu steak dan kaviar. Ia juga memiliki rumah mewah, beberapa villa dan jet pribadi. Guys, pria ini tidak tidur selama 39 tahun. Loh, gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi pria ini bernama Tai Ngoc yang berasal dari Vietnam. Pada tahun 1973 ia terkena demam dan setelah sembuh ia tidak bisa tidur sama sekali. Sudah berbagai cara ia lakukan untuk bisa tertidur walaupun hanya 1 menit, tapi semua itu tidak ada yang berhasil. Dalam kondisi seperti ini ia mengaku masih sehat dan terus bekerja seperti biasa. Bahkan jam malam yang seharusnya untuk istirahat ia gunakan untuk bekerja.
Produktif sekali ya bun. Beberapa tim medis dari luar negeri menawarkan penelitian untuk mempelajari kondisi tubuh yang dialaminya. Namun ia menolak dan tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Pada tahun 2010 ia tercatat dalam rekor dunia. Dan ia pun tidak tahu kondisi seperti ini akan sampai kapan berlangsung.